Kemudian lokakarya 5, temanya adalah guru pemimpin pembelajaran. Pertanyaan utama, sejauh mana perkembangan kompetensi calon guru penggerak? Produknya, evaluasi kompetensi guru penggerak, kemudian refleksi diri, rencana perubahan diri guru penggerak. Ini kompetensi guru penggerak ini kan modul 1.2, benar ya? Dan kompetensi guru penggerak ini sudah dibahas, saya lupa pada lokakarya berapa, yang penting sudah dibahas pada lokakarya juga. Lokakarya 3, Pak. Ini diulang lagi. Diulang lagi, tentu tujuannya itu adalah untuk melihat progres, ya, progres CGP pada waktu lokakarya 3 dan pada waktu lokakarya 5 ini. Saya nggak ingat ya lokakarya berapa ya. Yang penting pada lokakarya sebelumnya itu ada evaluasi kompetensi guru penggerak juga. Kemudian ada refleksi diri, kemudian rencana pengembangan diri calon guru penggerak. Jadi simpel sebenarnya Bapak Ibu. Ini kegiatannya, aktivitasnya ya, nggak begitu ribet ya. Tujuannya adalah calon guru penggerak mampu mengidentifikasikan kompetensi yang sudah berkembang selama program calon guru penggerak. Ya, dulu itu di awal itu, saya tetap mengingatkan dulu, jangan semuanya itu sudah berkembang semua gitu. Itu kan saya ingatkan. Kalau memang semuanya, kalau memang berdasarkan hasil identifikasi memang semua berkembang nggak masalah gitu. Asalkan jangan kita menilai mereka itu atau mereka menilai diri mereka sendiri itu sangat baik gitu. Ya, di checklist apa adanya gitu. Supaya dapat progresnya di sini. Calon guru penggerak mampu mengidentifikasikan kompetensi yang belum berkembang selama program calon guru penggerak. Berapa kompetensi calon guru penggerak? Siapa sih ingat? Ya. Ingat nggak? 4, 5 atau 5? 4 ya. Ya. Calon guru penggerak mampu mengidentifikasikan faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan kompetensi diri calon guru penggerak. Ini sama persis dengan lokakarya sebelumnya gitu. Calon guru penggerak mampu menyusun rencana pengembangan diri, sama juga calon guru penggerak mampu menyusun rencana pengembangan diri berdasarkan kompetensi guru penggerak. Itu sama dengan lokakarya 3. Agenda, evaluasi kompetensi diri calon guru penggerak, refleksi kompetensi guru penggerak, kemudian analisis faktor pendukung dan penghambat, pengembangan kompetensi, kemudian rencana pengembangan diri. Ini biasa Yusuf ya Bapak Ibu ya. Kemudian satu kelas itu maksimal bisa 3 PP. Ya. Bapak Ibu sudah mengisi ya, mengisi pasangannya. Kemudian di sini saya tandai, saya highlight ini calon guru penggerak harus membawa hasil evaluasi kompetensi dari lokakarya 1. Lokakarya 1 rupanya, bukan lokakarya 3. Kemudian agendanya seperti ini, rangkuman sesinya. Bapak Ibu ini saya ganti, yang hitam itu, yang benar itu 45, tujuannya agar sesuai dengan jam pelajaran di P4TK Matematika. Ini pleno, kemudian kelompok, ini kelompok. Kemudian Bapak Ibu, kalau aktivitas bersama kelompok, Bapak Ibu tetap di kursi atau di meja atau di lingkaran kelompoknya ya. Bapak Ibu jangan bertiga, ketiga-tiganya itu di depan misalnya. Ya. Ini kemarin ditekankan sekali agar Bapak Ibu tetap berada di kelompoknya. Ya, karena nanti foto-fotonya nanti kelihatan Bapak Ibu itu tetap di kelompoknya ya. Kemudian Bapak Ibu ini aktivitas berkelompok boleh pengumuman ya, pengumuman secara pleno itu boleh. Kalau ada pengumuman, ada pemutaran video, kemudian ada ice breaking itu boleh dilakukan secara pleno. Kemudian untuk diskusi itu dilakukan secara kelompok. Ya. Kemudian pembukaan, saya nggak bacakan pembukaan ya. Ini biasa ya Bapak Ibu. Nanti baca skenario-nya. Evaluasi kompetensi guru penggerak. Di evaluasi kompetensi guru penggerak ini, ya. Tujuan sesinya adalah calon guru penggerak melakukan evaluasi diri berdasarkan daftar kompetensi guru penggerak. Nanti mereka memegang daftar kompetensi guru penggerak, ya. Di situ nanti mereka akan checklist ya,
ya, checklist refleksi kompetensinya itu dengan menggunakan LK berapa ya? Bentar dulu. Saya tadi lupa nyatet ya. LK atau plano ya Bapak Ibu ini? Saya cek di LMS ya. Tadi pada sudah saya catat, tapi kok lupa ya. OK karya OK karya 5. Ini ada perangkat OK karya 5, Bapak Ibu bisa download di sini nanti. Ya, ini daftar kompetensi guru penggerak, ini 5.1, daftar kompetensi guru penggerak, menggunakan daftar kompetensi ini. Ya. Kemudian, aktivitasnya Bapak Ibu apa yang kelihatan di layarnya? PowerPoint-nya aja, Pak. Oh iya, PowerPoint ya. Saya lagi buka buku pegangan ini. Jadi evaluasi kompetensi ini, ya, mereka menggunakan lembar kerja 1 ya. Lembar kompetensi itu, daftar kompetensi, kemudian mereka menceklis kompetensi-kompetensi mana yang mereka sudah kuasai dan mereka yang belum kuasai. Ya. Oke. Kemudian ini sesi evaluasi kompetensi calon guru penggerak. Kemudian selanjutnya refleksi kompetensi. Refleksi kompetensi itu calon guru penggerak mampu mengidentifikasikan kompetensi yang sudah berkembang dan kompetensi yang belum berkembang selama program calon guru penggerak. Mereka menulisnya di kertas plano. Kemudian berikutnya refleksi faktor pendukung dan faktor penghambat. Ini juga di kertas plano. Jadi mereka setelah mengidentifikasi dan merefleksikan, mereka nanti akan melihat ya faktor pendukung dan faktor penghambat apa, sehingga kompetensi itu sudah terlaksana atau sudah diperoleh atau yang belum diperoleh. Ini menggunakan refleksi ini, ya ini menggunakan kertas plano. Ya. Kemudian berikutnya sesi rencana pengembangan kompetensi itu menggunakan LK 5.3. Ini menggunakan LK 5.3. Di sini calon guru penggerak menyusun rencana pengembangan kompetensi calon guru penggerak. Utamanya dengan memanfaatkan komunitas praktisi, Bapak Ibu ya. Dengan memanfaatkan komunitas praktisi, ini tolong ditekankan, diutamakan kompetensi ini tugas pribadi nih ya. Yang rencana pengembangan kompetensi itu tugas pribadi dengan menggunakan LK 5.3. Jadi dijelaskan nanti kompetensi yang belum itu diutamakan, ya, yang belum diperoleh atau dipenuhi, ya, selama mengikuti kegiatan PGP ini. Barangkali itu, Bapak Ibu, di penutupan saya rasa nggak perlu lagi dijelaskan ya. Penutupan itu aktivitasnya apa? Ya, pengisian lembar evaluasi, refleksi hasil belajar dan penugasan untuk lokakarya 6, kemudian penutupan dan foto bersama. Kemudian ice breakingnya Bapak Ibu dipelajari ya. Kalau perlu diujikan dia diuji cobakan pada waktu penyamaan persepsi ya. Oke, silakan kita diskusi. Kemudian lagi Bapak Ibu,
lembar kompetensi yang sudah mereka isi dulu itu supaya dibawa kembali. Supaya dibawa kembali Suaranya agar kecil. bisa melihat progresnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Mohon diulang Pak, tadi suaranya kecil. Ya, Yang terakhir ini Pak. yang terakhir, apakah yang lain mendengar kecil suara saya, Bapak Ibu? Ya, Kecil, Pak. Pak. Kecil, Pak. Tiba-tiba kecil. jelas. Melemah suaranya. Ya melemah Pak, melemah Pak. Kok bisa ya? Nah keras Saya nih. udah keras sekali nih Ya ngomongnya. ini keras sekarang. Udah keras? Pak. Oke. Saya share screen lagi kalau gitu ya. Ya nanti PPT-nya ini saya share ke grup koordinator PP ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, ya, pembukaan. Yang pertama itu evaluasi kompetensi calon guru penggerak. Jadi aktivitas ini nggak boleh dibalik-balik ya Bapak Ibu ya, karena ini memang urutannya sudah cocok ini. Yang pertama evaluasi kompetensi calon guru penggerak. Di sini evaluasi kompetensi ini ada kompetensi guru penggeraknya yang menjadi acuan ya untuk dievaluasi. Jadi CGP itu nanti yang sudah terpenuhi kompetensi yang mana. Dengan membawa hasil isian evaluasi kompetensi guru penggerak pada loka karya sebelumnya. Saya nggak ingat loka karya berapa. Yang penting udah ya, yang penting udah mereka lakukan. Kemudian refleksi kompetensi. Ini calon guru penggerak mengidentifikasikan kompetensi yang sudah berkembang dan kompetensi yang belum berkembang selama program calon guru penggerak. Oke. Ini refleksi kompetensi ini menggunakan LK 5.2. Menggunakan kertas plano. Menggunakan kertas plano. Di situ nanti di kertas plano itu yang sudah berkembang itu ditulis mereka, yang belum berkembang itu ditulis mereka. Gitu. Kemudian sesi berikutnya refleksi faktor pendukung dan faktor penghambat. Di sini ya, menggunakan kertas plano. Ya, menggunakan kertas plano. Jadi ya, saya langkahi tadi ya. Refleksi kompetensi ini menggunakan LK 5.2 ini. Ini kemudian yang ini menggunakan kertas plano. Refleksi faktor pendukung dan faktor penghambat ini menggunakan kertas plano. Di sini CGP mengidentifikasikan faktor pendukung sehingga kompetensinya itu berkembang dengan baik itu apa. Kemudian faktor penghambatnya apa. Dengan harapan faktor pendukungnya itu dipertahankan, faktor penghambat itu diminimalisir ya, sehingga kompetensinya bisa berkembang. Ya. Kemudian rencana pengembangan kompetensi diri itu menggunakan LK 53. Di sini nanti calon guru penggerak membuat rencana apa yang harus mereka lakukan. Nanti setelah lokakarya itu apa yang harus mereka lakukan ya. Diutamakan itu memanfaatkan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Ya. Memanfaatkan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Kemudian penutupan pleno ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Ibu Tri Rahayu. Pak, saya tidak on cam supaya sinyalnya jelas. Ya, monggo Bu. Menanyakan tentang tadi terkait dengan evaluasi loka sebelumnya yang nanti bisa dibawa saat loka ini begitu. Jika hasil evaluasi yang dulu ternyata sudah tidak ada begitu, bagaimana Pak? Tidak ada apanya maksudnya? Sempurna semua gitu? Enggak, maksudnya jika hilang. Oh, jika Oke. hilang ya? Jika hilang. Jika hilang gimana lagi mau dibilang?
seharusnya tetap disimpan supaya bisa sebagai pedoman kita untuk melihat atau untuk merefleksikan kompetensi yang sudah diperoleh oleh CGP gitu. Jadi kalau sudah nggak ada lagi ya gimana lagi mau dibuat ya? Ya. Kalau nggak ada Bu ya nggak apa-apa, nggak mungkin suruh kita nyari ya. Kalau nggak ada gimana mau cari? Pak Sumedi. Oke, terima kasih Pak Makmun. Tapi mohon maaf, saya tidak bertanya keterkaitan dengan LK yang dibahas, tapi saya mau tanya tentang LK7. Mohon maaf Pak, barangkali diizinkan. LK7 maksudnya apa? Loka Karya 7? Iya, gini. Ini mohon maaf. Saya tadi pas mengikuti awal Pak Yulianto kebetulan nggak bisa masuk sampai ada 15 menit lebih. Begitu pas Bapak mulai masuk. Nah ini keterkaitan dengan LK7 benarkah gitu Pak? Ini mohon maaf betul ini. Ini teman-teman di grup kami ini pada tanya tapi di balik layar. Intinya LK7 itu apakah tidak jadi kami mau dibawa ke Jogja gitu loh Pak. Ini tadi itu ada informasi yang katanya mau di Bandar Lampung. Sementara teman-teman itu sudah siap untuk ikut bersilaturahmi di sana, mungkin sudah nyelengi, sudah beli baju, sudah siap semuanya. Sudah beli baju seragam ya Pak? Oh sudah Pak, sudah lah. Ini teman-teman pada nangis di balik layar Pak. Ini belum ada yang berani ngomong. Saya memberanikan diri saja. Tidak berarti mewakili semuanya, tetapi intinya tolong betul Pak. Kami sudah gagal 2 kali hal yang lain. Seperti kemarin teman-teman bisa online, kami enggak. Daring. Nah itu kan, aduh kok ini bajunya mau taruh di kulkas lagi apa ya? Kan gitu akhirnya Pak. Yang sudah seragam. Daring sama Pak tadi. Iya, maksud saya melalui Bapak atau dengan siapa, tolong kami diberikan supaya semangat ini dari tadi kan dari Pringsewu tidak ada yang bertanya, salah satunya tergembosi Pak. Tadi di jadwal Pak Yuli, saya tadi nggak nyatat jadwal Pak Yuli. Oh itu ada Pak Yuli udah masuk. Silakan Pak Yuli dijawab. Oh iya, ini Pak Yuli sudah kelihatan. Mohon maaf Pak Yuli, pangapunten saya Pak Yuli. Ini teman-teman jadi agak setrumnya kendor banget ini dari tadi hanya bilang di balik layar aja Pak Yuli. Tolong diizinkan supaya teman-teman bisa bangun kembali Pak. Tolong betul. Ya karena itu mungkin tinggal itu Pak yang dinanti-nantikan oleh teman ini bergembira ria itu. Ya nunggu ke Jogjanya kapan, ketemu teman-teman, terus ya anggap-anggap refreshing lah, anggap-anggap gitu juga. Mohon Pak diberi kebijakan. Baru pulang kampung ya Pak ya? Buatan Pak, kalau asli Lampung, cuman rencang-rencang ya kepingin silaturahmi, terus dapat ilmu gitu. Monggo Pak Yuli, pangapunten. Baik, terima kasih. Jelas nggak suaranya? Agak kurang jelas dikit Pak, tapi ya sudah jelas lah insya Allah. Nggak jelas ya? Nggih. Mumpung sekitar saya agak slow, saya berani teriak ini. Jadi monggo Pak Ampun, saged mirang. Ya, baik. Bapak dan Ibu, jadi untuk sekali lagi untuk pengelolaan, saya share screen lagi ya. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Muncul, nggih. Ya, baik. Jadi untuk pengelolaan PGP itu kami untuk angkatan ke-4 ini hanya sampai loka 6. 6, kasihan. Loka 6. Loka 6 ini sekaligus modulnya sampai 3.3 ya Pak Mahmud ya? Iya, betul. Kalau pembelajaran fasilitator dan instruktur kebetulan bisa tuntas sampai 3.3. Nah, sampai loka 6 dan itu terjadwal 18 Juni. Nah, nanti yang terkait dengan Bapak Ibu PP, PI 6 loka 7, PI 7 loka 8, PI 8 loka 9, itu Bapak Ibu akan difasilitasi oleh BGP masing-masing provinsi. Kalau Lampung ya oleh BGP Lampung, Sumbar oleh BGP Sumbar, Sumsel, Jateng, dan seterusnya. Gitu ya. Kami akan memfasilitasi BGP DIY kami menjadi BGP DIY yang akan memfasilitasi
wilayah kabupaten kota yang diamanahkan ke DIY. Nah, itu ya. Jadi ini untuk pengelolaan PI dan LOKA sudah jelas. Nah, kalau yang saya tangkap dari yang disampaikan Pak Sumedi itu adalah, jadi sampai dengan angkatan ke-3 kemarin, kita itu kan untuk penyamaan persepsi sebelum PI dan LOKA yang biasanya kita lakukan daring seperti ini, khusus untuk LOKA Karya 7 itu biasanya kita lakukan luring dalam bentuk rakor 3 hari 2 malam di Jogja, angkatan 1 sampai dengan angkatan 3. Nah, ini untuk Bapak Ibu nanti tetap akan kita lakukan rakor di Jogja, rencananya di tanggal 20, 21, 22 Juli. Jadi setelah Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Yang ditunggu-tunggu. Amin, amin. Tuh Pak, teman-teman di belakang layar sudah mengaminkan semua. Lanjut Pak, lanjut dulu Pak. Monggo Pak. Pak Yuli belum selesai ngomong loh. Amin, amin, Pak amin, Yuli. amin. Biar Pak Yuli dulu. Silakan Pak Yuli, monggo. Baik, baik. Amin, amin. Tadi saya juga menyampaikan bahwa kita akan ada proses semacam serah terima gitu ya. Nanti rencananya di dalam rakor itu kepala BGP dari masing-masing provinsi yang kemudian akan memfasilitasi Bapak Ibu ini mulai dari PI 6 dan LOKA 7 ini akan kita hadirkan mungkin bersama timnya masing-masing untuk kita lakukan semacam perkenalan dan sekaligus serah terima gitu ya. Nah, jadi penyamaan persepsi LOKA Karya 7 dan PI 6 tetap kita yang memfasilitasi, tapi nanti pelaksanaannya sudah dikawal oleh DGP masing-masing provinsi. Gitu. Jelas Bapak dan Ibu ya? Bentar Pak Yuli, Pak Yuli. Ya. Sakit nyuwun Pak Menteri. Saya secara pribadi belum jelas. Yang saya tanyakan, yang perlu ditegaskan barangkali, itu tadi yang mau diundang rakor itu termasuk PP dan lembaganya ya Pak? Ya. Ini nih apa rekamannya. Ini ada suaranya kabur. Suaranya bocor. Gantian dulu Pak Yuli biar jawab dulu biar genah iso turu. Saya tak cari nggak ada. Aduh, siapa ini ya? Mohon maaf Bu. Bu Pak Yuli biar Teresia. jawab dulu Bu. Tulis. Tolong Pak Yuli biar menyelesaikan jam. Monggo Bu, Pak. Jadi penyamaan persepsi seperti ini itu kan pokoknya dengan Bapak Ibu PP. Khusus untuk menghadapi LOKA Karya 7, itu penyamaan persepsinya kita lakukan dengan cara luring. Rakor tadi ya, yang kita jadwalkan 20, 21, 22 Juli. Nah nanti karena pelaksanaan LOKA Karya 7 itu nanti sudah akan dihandle oleh BGP masing-masing, maka kepala BGP dan mungkin ya ini saya bilang mungkin bersama timnya itu nanti tergantung ketersediaan anggarannya itu akan kita hadirkan. Sehingga bayangannya nanti ada sesi breakout room gitu ya, mungkin itu di mana ini sesi breakout room untuk Provinsi Lampung. Nanti semua PP Lampung akan kita ketemukan dengan kepala BGP dan tim BGP Lampung. Di Jogja. Iya itu Pak yang ditunggu itu Pak di Jogja gitu Pak, ini sudah mau diaminkan keras ini. Banyak kali Pak Sumedi. Iya ini sudah siap-siap mau mengaminkan itu Pak. Jadi di Jogja gitu. Tegaskan ya, Pak. Rencananya di Jogja Bapak. Amin. Ayo semua. Amin. Cepat dicabut Pak Yuli. Amin. Tuh Pak Makmun. Iya, bajunya enggak jadi dijual Pak. Amin. Pak nambah semangat ya Pak Sumedi. Sudah. Terima kasih. Sudah jangan dicabut lagi ya. Bajunya ini sudah terlanjur buat ini ya Allah. Ketok palu Pak. Nanti. Pak Iya, Sumedi ketok palunya. Enggak Sudah bajunya warna apa ya? Tolong di-share. Jangan dulu nanti ketahuan pernah enggak jadi batal. Surprise ya Pak ya, surprise. Pring Sewu itu sudah booking Pak sampai
Pak Bupatinya sama itu udah dibelikan Pak. Maksudnya supaya bisa jalan kita ke sana itu lancar. Matur nuwun Pak Yuli, ketok palu Pak Yuli. Ketok palu Pak Yuli, ketok palu Pak Yuli. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Monggo Pak Mamun silakan dilanjut. Pak Yuli, Nanti- Pak Yuli, boleh Iya. ngomong Pak Yuli? Iya, silakan. Ini yang saya khawatirkan terus terang aja Pak Yuli, kalau misalkan P4TK menyerahkan itu ke daerah gitu kan. Bisa nggak Pak Yuli dipastikan kalau itu tuh benar-benar sesuai dengan SOP dari Pusat. P4 sendiri? Iya, betul. Masalahnya tuh terkadang kalau misalkan dari pusat ke bawah, apalagi Rembes. yang nerima setengah-setengah, itu Prosesnya udah beda Pak. separuh. Tapi Bapak kan Ibu. juknisnya sama. Ya, Bapak Ibu. Jadi BGP ini sekarang menjadi setara Bapak dan Ibu. BGP ini adalah instansi atau UPT miliknya pusat, meskipun posisinya ada di daerah. Jadi menjadi setara antara kami, semua P4TK, nanti kan berubah namanya menjadi BGP juga. Sebagaimana Permendikbudristek yang tadi saya share di chat itu ya Bapak Ibu. Itu kita setara. Kita semua adalah instansi miliknya pusat, meskipun posisinya di daerah. Dan kita akan menjalankan program dengan berpedoman kepada pedoman yang dikeluarkan oleh pusat. Jadi insya Allah jangan khawatir, semuanya akan menjalankan SOP yang sama. Memang sekali lagi ada hal-hal yang mana yang kita sebut kreativitas dalam rangka memaksimalkan usaha untuk Iya betul, kelemahannya air. untuk mengoptimalkan target target output yang ingin kita capai. Seperti contohnya penyamaan persepsi yang sering kita lakukan seperti ini, itu tidak semua P4TK menjalankan itu karena memang ketentuan di pedomannya yang dari pusat juga tidak ada. Tapi sekali lagi ini hasil apa istilahnya ijtihad ya Pak Mahmud ya. Iya, benar. Ijtihad itu kan kalau benar nilainya 2, kalau salah Nilainya 1. gitu. Dan ini kan hasil Ahli istilahnya. ijtihad ini. Iya. Ini sejak angkatan 1 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai angkatan keempat istilahnya itu tinggal kemudian mengikuti. Angkatan 1 itu dulu istilahnya ada kesepakatan aja antara kami P4TK dengan para PP. Di mana kalau kita lakukan penyapaan persepsi secara rutin sebelum ini lah, ternyata semuanya menyambut baik dan setuju karena mungkin pembekalan yang sudah Bapak Ibu terima sudah cukup lama. Misalnya untuk mau menjalankan lokal 5 ini kan kalau ilmunya dari pembekalan dulu kan sudah terlalu lama, mungkin sudah kesisipan memori-memori yang lain yang mungkin sudah lupa. Itu pun mungkin pembekalan belum terlalu fokus ke setiap loka karya atau pendampingan individu kan ya Bapak Ibu, sehingga perlu kita refresh bersama, kita sedarkan. Dan ini menjadi praktek baik yang akhirnya di semua angkatan kita lakukan. Nah ini hal-hal seperti ini yang nanti akan kita mendapat tugas juga dari GTK Bapak Ibu selaku induk kami. Kalau katakanlah kita sebagai anak tertuanya ya di BGP ini, kita diminta untuk share segala macam hal yang kita sebut praktek baik ini kepada BGP di istilahnya wilayah perwalian kita masing-masing dulu gitu ya. Untuk kita share, kita dulu melakukan seperti ini. Tetapi kita tidak punya kewenangan untuk istilahnya dalam tanda kutip memaksakan. Nah, nanti seandainya ada BGP provinsi yang di wilayah mitra kami ini, mohon maaf tidak meneruskan ini, ya tidak ada salahnya juga Bapak Ibu gitu ya, karena kita hanya membagi praktek baik. Kalau mau dilanjutkan silakan, kalau enggak juga enggak ada salahnya karena memang di pedoman utama dari GTK tidak ada. Ini adalah ijtihad kami gitu. Itu ya Bapak Ibu. Kenapa dibuat pedoman gitu Pak? Kita nggak punya kewenangan untuk membuat pedoman Ibu terkait ini. BGP sendiri tuh kepanjangannya apa tuh Pak? Balai Guru Penggerak. Oh, itu kan daerah mulai panik kali Pak ya? Nanti Pak nanti Yuli, akan ada proses. Iya Bu, Pak. Pak Yuli, sakit sekedik Pak Yuli. Monggo. Iya, intinya gini,
bukan menindaklanjuti, tapi menyambung Ibu tadi yang tanya, barangkali benar sekali Pak, kalau memang itu harus ada kesamaan supaya tidak berubah Pak. Karena bisa saja ketika berubah nanti juga berubah secara keseluruhan, artinya kebijakan itu diambil alih oleh daerah masing-masing. Tapi setidaknya kalau memang itu ada apa ya bunyinya, kalau mungkin tepat itu juklak atau juknis barangkali, itu jadi pegangan yang PP juga syukur tahu bukan akan mengevaluasi, bukan, tetapi minimal persiapannya sudah jauh sebelumnya ada. Monggo Pak, nek saged Pak. Kok nggak ada suara Pak Yuli? Masih di mute suaranya Pak Masih. Yuli. Oh, Ya. ngomong-ngomong. Iya, iya. Bapak Ibu, mungkin kita tidak akan sampai membuat sebuah juklak yang nanti dikhawatirkan ini akan menjadi diterima sebagai sebuah intervensi ya, karena kita kan menjadi setara Bapak Ibu, berdasarkan Permendikbud itu kita menjadi setara dan status kita BGP DIY. Cuma kebetulan aja kita pernah menjalankan ini lebih dulu, tugasnya hanya untuk istilah dari GTK itu untuk melakukan capacity building. Ya, mudahnya itu hanya bagi pengalaman bagaimana mengelola PGP ini, ya, mengelola PGP ini, gitu ya, itu ke BGP yang baru aja terbentuk per 5 April kemarin. Nah, itu aja. Nanti itu akan tertuang apakah disebut juklak atau hanya disebut sebagai sebuah paparan yang berisi narasi praktek baik. Kalau itu disebut dianggap praktek baik, nah itu kami persilahkan kepada BGP masing-masing Bapak Ibu. Dan gimana? Dan sangat mungkin begini Bapak Ibu, sangat mungkin nanti BGP ini itu juga dalam kemudian melanjutkan estafet mengawal BGP ini, sangat mungkin nanti akan masih berkoordinasi dengan dengan BGP P4TK itu ya, yang dulu menjadi wali dari provinsinya masing-masing gitu ya, itu sangat mungkin. Oke, paling monggo Pak, terus. Karena memang kita ini juga akhirnya menjadi istilahnya dalam tanda kutip punya pengalaman itu setelah sambil menjalani gitu ya, sambil menjalani angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, terus kemudian juga sebentar lagi angkatan ke-5 dan juga angkatan ke-6 gitu, di tahun ini. Itu Pak, Bapak Ibu.